Halo, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar semuanya? Saya berharap Bapak Ibu saudara-saudara semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Nah, pada dua acara ngopi yang lalu, saya telah membahas tentang kesiapan kita untuk beribadah lagi di gereja, kalau itu terjadi. Tentu harus dengan paradigma yang baru. Kita butuh untuk bersekutu dan persekutuan umat itu menjadi kebutuhan yang utama bagi kita sebagai umat Tuhan. Nah sekarang saudara-saudara, kita akan kembali lagi berbicara tentang keluarga yang sempat terputus pada dua tema yang sebelumnya. Nah tema serial yang memang akan kita bahas untuk waktu yang sampai ke depan ini. Nah kali ini saya ingin mengangkat sebuah tema tentang rumah tangga, keluarga yang terdampak krisis ekonomi karena pandemi COVID-19. Ada dua pertanyaan di situ yang muncul, saudara-saudara, yang akan kita bahas. Yang pertama, apa sikap kita ketika kondisi ekonomi keluarga mengalami krisis? Dan bagaimana sikap gereja menghadapi anggota jemaatnya yang sedang bergumul tentang itu? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang sangat menyedihkan ketika kita membaca atau mendengar di berbagai pemberitaan saat ini bahwa angka perceraian begitu meningkat tajam karena pandemi COVID-19. Nah, ternyata hal itu terjadi di berbagai negara seperti Cina, Inggris, bahkan Arab Saudi selama bulan Mei sampai Agustus 2020 ini. Nah, bagaimana di Indonesia, saudara-saudara, kalau kita mendengar dari televisi atau membaca di portal berita di internet, kita mengetahui misalnya baru-baru ini di Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung, bahwa yang mengajukan perceraian itu sampai mengantri cukup panjang. Dan di Semarang pun begitu. Selama bulan Mei dan Juni yang kita dapatkan dari laporan, Juli, Agustus kita tidak mendapatkan laporan, tetapi Mei dan Juni pengajuan perceraian itu meningkat sampai 3 kali lipat. Memang miris mendengarnya saudara-saudara, bahkan lebih miris lagi ketika kita tahu alasan mereka untuk bercerai. Ada yang bercerai karena merasa jenuh selama stay at home, mereka selalu bersama-sama di rumah. Ini menarik. Kok kenapa selalu di rumah, bersama-sama di rumah, justru mereka ingin bercerai. Nah rupanya saudara-saudara, mereka selama berada di rumah bersama-sama, mereka cenderung berargumen karena sesuatu yang remeh, yang sepele, yang sebetulnya tidak perlu untuk diperdebatkan, mereka perdebatkan. Sehingga karena merasa tidak ada kecocokan lagi, maka mereka mengajukan perceraian. Namun banyak dari mereka yang ingin bercerai itu disebabkan karena krisis ekonomi yang sedang terjadi dan mereka hadapi. Penghasilan yang menurun, sedangkan pengeluaran setiap bulan sudah pasti. Mereka harus memikirkan cicilan rumah, mobil, dan berbagai keperluan yang lain. Sedangkan pendapatan menurun drastis, bahkan ada di antara mereka yang tidak mendapatkan pendapatan apa-apa karena krisis yang terjadi ini. Apalagi hutang yang menumpuk. Entah bagaimana, ya karena pusing mungkin ya, mereka lebih memilih untuk cerai daripada bersama-sama. Sehingga kita juga berpikir apakah ini menyelesaikan persoalan. Dan kira-kira itulah fenomena yang terjadi selama pandemi COVID-19 yang terjadi. Nah kini pertanyaan yang muncul,
adalah berkaitan dengan keutuhan keluarga. Dan yang kedua, pertanyaan yang muncul juga, lalu apa peran gereja ketika anggota jemaatnya sedang bergumul tentang masalah ekonomi yang saat ini dihadapi? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk menjawab itu kita akan menguraikannya secara singkat ya. Seperti yang kita pahami bersama dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita selalu akan mengalami yang namanya pasang surut, up and down. Tidak selamanya kita akan mendapatkan keberhasilan, dan tidak untuk selamanya juga kita akan menemui kegagalan. Jadi memang suasana kehidupan akan selalu silih berganti. Hidup itu selalu berubah, dinamis, kadang tenang, kadang juga muncul gelombang yang hebat, ya ibarat kapal yang sedang berlayar. Kadangkala kita tidak mendapatkan hambatan apa-apa, semuanya berjalan mulus. Tetapi kadang juga kita harus menghadapi gelombang yang cukup hebat. Nah, di situ pertanyaannya adalah sejauh mana kita memiliki dasar kehidupan yang kuat, dalam konteks memiliki dasar iman yang cukup kuat. Dalam konteks itu, saudara-saudara, kita mengingat Tuhan Yesus pernah memberikan panduan tentang dua macam dasar, yaitu dari Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 27. Saya akan bacakan untuk kita semua. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus berbicara tentang dua macam dasar kehidupan. Ya. Ada orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, ada orang yang mendengarkan tetapi tidak melakukan. Dua macam dasar itu adalah apa yang kita bangun dalam kehidupan ini. Yang kita bangun di dalam kehidupan ini adalah firman Tuhan, dan kita melakukannya, atau kita mendengar tetapi kita tidak melakukannya. Kita melakukannya berdasarkan ego kita sendiri. Itu ibarat orang yang membangun rumah. Ketika kita membangun rumah di atas batu, maka ketika badai datang, rumah itu tetap akan utuh, kokoh. Sedangkan bila kita membangun rumah di atas pasir, ketika badai datang, maka hancurlah rumah itu. Begitu juga dengan rumah tangga, saudara-saudara. Kita ingat di Mazmur 127, Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi rumah tangga yang kita bangun itu atas dasar apa? Apakah ego kita atau sekedar kemauan kita, atau dibangun di atas dasar kekuatan Tuhan? Jadi yang mau dikatakan di sini adalah Tuhan adalah pondasi yang kokoh untuk membangun kehidupan rumah tangga. Bila Tuhan menjadi pondasi, maka sekalipun berbagai tantangan dan rintangan yang menghantam, namun ketika orang yang menikah itu sepakat untuk bersandar pada Tuhan, maka rumah tangga yang dibangun akan tetap kokoh. Karena itulah setiap orang yang ingin menikah harus benar-benar siap untuk menjalankan komitmen iman itu.
agar rumah tangga tetap utuh dan harmonis. Dan kita ingat ketika kita menikah, kita juga mengucap janji bukan hanya kepada pribadi yang kita nikahi, tetapi disaksikan jemaat dan Tuhan hadir pada saat kita mengucap janji itu. Bahwa kita akan tetap setia dalam suka dan duka, dalam sehat maupun sakit, dan ya dalam kelimpahan maupun kekurangan, dan dalam segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Jadi apapun yang terjadi, maka sebetulnya rumah tangga yang dibangun di atas dasar Tuhan, itulah yang sebetulnya yang harus kita tetap pertahankan. Jadi ketika ada kendala, ketika ada rintangan, ketika ada tantangan, ketika kita membangun rumah tangga di atas dasar Tuhan, maka akan tetap kokoh. Dan yang kedua, saudara-saudara, memang pertanyaannya lalu apa peran gereja ketika anggota jemaatnya mengalami krisis ekonomi? Tidak mudah untuk dijawab gereja, karena gereja pun memang terdampak, tetapi sebagai gereja harus memiliki terobosan, membuat program yang benar-benar baru, yang terapan, yang bisa paling tidak membantu. Karena kekuatan gereja ada di tengah-tengah kehidupan keluarga umat percaya. Nah, bersyukur kemudian gereja melakukan berbagai hal, dan di tengah-tengah krisis ekonomi muncul juga yang namanya Gerai GKI. Apa itu Gerai GKI? Apa yang melatar belakangi munculnya Gerai GKI? Sejauh mana peran Gerai GKI dalam terutama untuk keluarga yang sedang menghadapi krisis ekonomi, dan kira-kira apa yang ingin dilakukan ke depan sebagai bentuk pengembangan Gerai GKI agar bisa memiliki dampak yang membantu bermanfaat bagi anggota jemaat. Nah, saudara-saudara, berikut ini adalah wawancara saya dengan beberapa, boleh dikatakan, pelopor munculnya Gerai GKI. Selamat menyaksikan. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Pak Wi. Hari ini kita bertemu di Zoom. Kita akan ngobrol tentang gerai yang kaitannya dengan keluarga dan krisis ekonomi. Dan secara khusus kita akan membahas gerai. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan untuk memperdalam apa itu gerai, sehingga mereka, artinya orang-orang GKI atau orang Kristen, bisa mengerti apa itu gerai dan apa yang dilakukan oleh gerai, dan apa rencana masa depan gerai dalam konteks keluarga Kristen dan kondisi krisis yang terjadi saat ini. Nah, mungkin akan dibagi saja siapa yang akan menjawab, jadi bisa secara bergantian. Jadi percakapan ini direkam, akan nanti ditayangkan untuk acara ngopi pada hari Rabu yang akan datang. Nah, pertanyaan yang pertama, apa kira-kira yang melatar belakangi gerai yang kok muncul di saat pandemi COVID ini terjadi? Mungkin siapa dari Pak Kris mungkin? Oh iya, disebutkan namanya dulu ya. Iya. Nama. Oke. Nama saya Christian. Ya, kita semua sebetulnya memang dari tim GKI Care Center dan juga dari Klasis Bandung. Menjawab pertanyaan yang tadi Pak Wi, apa yang melatar belakangi munculnya Gerai GKI ini? Sebenarnya Gerai GKI ini satu rencana yang memang sudah lama. Bahkan waktu di
PMK, saya lupa 2016 atau 2017 itu sudah disuarakan bahwa kita akan membuat sebuah portal apa namanya marketplace begitu untuk teman-teman yang ada di GKI. Kenapa kita berpikir sampai ke sana? Menjelang atau dimulainya revolusi industri 4.0 ini, sebenarnya ada sekitar 3.500 mungkin lebih pekerjaan yang akan hilang, yang akan digantikan semua dengan teknologi. Nah, pada saat ini terjadi, sebetulnya terbayangkan berapa banyak pengangguran yang akan tercipta. Nah, kita mencoba untuk membuat satu langkah kecil, solusi kecil untuk teman-teman kita yang ada di GKI terutamanya. Bagaimana kita membuat rumah tangga itu menjadi sebuah basis perekonomian. Kalau orang udah jumlahnya makin kecil, pekerjaannya menyusup sedemikian besar, maka berapa puluh ribu orang yang akan terdampak. Memang berdasarkan teorinya, 3.500 hilang, 6.000, 7.000 pekerjaan baru akan muncul yang berkaitan dengan teknologi. Masalahnya, orang-orang yang ada di pekerjaan sebelumnya belum tentu bisa attach masuk ke pekerjaan yang baru ini. Maka yang terbaik adalah rumah tangga dijadikan sebagai basis perekonomian. Itu pemikiran kita. Nah, masalahnya pandemi ini muncul tanpa diundang, tiba-tiba dia nongol, Lonong. kayaknya lonong begitu aja, sehingga kita menjadi terburu-buru. Tadinya dipikirin lagi, melangkahnya enggak sih sebetulnya memang. Sudah sampai 3 tahun. Tiba-tiba kita harus merealisasikan ini dalam waktu yang sangat segera. Kita tahu betapa banyaknya teman-teman kita yang terdampak karena ini. Yang masih bekerja WFH, puji Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Tetapi bagaimana dengan mereka yang sudah dipotong sekian persen, lalu kehilangan pekerjaan, banyak banget. Maka kita berpikir bahwa ini adalah salah satu cara yang mungkin bisa kita pakai. Nah, problemnya adalah orang bisa masak, misal, ini kalau kita bicara kuliner, bisa masak enak, marketnya nggak ada. Dia mau jual ke siapa? Itu akan bingung gitu. Ya. Sedangkan realitasnya GKI Klasis Bandung saja punya berapa sekarang? 14.000 jemaat. Nah, kalau misalnya katakan 14.000 jemaat, mungkin lebih gitu. Ya. Nah, itu potensinya segitu besar. Apalagi kalau sekarang kalau kita ngomong gerai GKI ini sudah mencakupnya bukan cuma Klasis Bandung, Klasis Priangan, Jakarta, Bogor, itu sudah Cirebon juga bagian itu sudah mulai bergabung, dan simple aja marketnya itu 250 ribuan. Nah, tinggal tantangan kita adalah bagaimana kita mengembangkan ini supaya semua orang tahu, mensosialisasikan bahwa program ini tuh ada dan ditujukannya untuk apa? Untuk saling membantu. Maka tema kita adalah slogan kita adalah teman tolong teman. Bagaimana kita saling menolong, bergandengan tangan, mengangkat kehidupan yang sulit. Maka bukan cuma orang-orang yang terdampak dalam pandemi ini saja, tapi akan juga kedepannya akan berharap untuk terus berjalan begitu. Kira-kira gitu, Pak Wi. Ya, artinya menjawab yang ada ya, sekalipun memang sudah dipikirkan, tetapi ini COVID ini nyelonong begitu saja, sehingga kita harus berpikir cepat agar bisa cepat untuk menolong, gitu ya. Ya. Terima kasih, Pak Kris. Nah, mungkin sekarang di giliran Pak Vicky. Jadi dari pengalaman gerai dari beberapa waktu ya, hampir 2 bulan,
Kita start ya kurang lebih 2 bulan. 2 bulan lebih lah ya, gitu ya. 3 bulan. Iya, 3 bulanan ada ya. jadi sekitar 2-3 bulan. Kalau saya hitung sekitar itu. Nah, apa yang pernah didengar setelah munculnya gerai yang kemudian kita kelola, jadi kita juga apa istilahnya menjangkau, ternyata yang jadi para pelapak yang masuk itu bukan hanya mereka yang sudah punya usaha itu, tetapi banyak yang baru. Rata-rata semuanya keluarga yang memang kesulitan dalam soal ekonomi dan artinya di situ peran gerai itu real, nyata. Nah, adakah pengalaman-pengalaman yang memang Pak Vicky dengar sampai sejauh mana gerai ini menolong para keluarga-keluarga yang semula mereka mungkin tidak pernah memikirkan masalah COVID ini. Mereka bayar iuran ini, itu, dan seterusnya, asuransi tepat waktu, tetapi dengan COVID ini ada yang harus jobless, harus PHK, penghasilan berkurang, atau mungkin sama sekali. Gitu ya. Dan dengan munculnya gerai, kita buka lapak untuk mereka, mereka membuka lapak dan kita fasilitasi dengan gerai. Dan pengalaman-pengalaman apa aja, mungkin bisa 2 atau 3 pengalaman bisa disebutkan. Ternyata cukup membantu kehidupan, boleh dikatakan dapur mereka mulai ngebul lagi dan kebutuhan mereka paling tidak bisa terpenuhi dengan sebagai pelapak. Silakan. Terima kasih Pak Wi. Sebelumnya perkenalkan saya Vicky sama dengan Pak Kris juga dari GKICC dan mewakili juga dari Klasis Bandung. Ya, untuk gerai GKI ini sebetulnya awalnya tadi Pak Kris sudah cerita bahwa kita hanya untuk Kota Bandung saja tadinya. Awalnya kita berpikir hanya di situ. Tapi ketika kita coba keluarkan, kita coba sounding program Gerai GKI ini, ternyata responnya sungguh di luar perkiraan kita. Sampai saat ini sudah tercatat ada 1.200 pelapak. Dengan total kurang lebih ada 3.800 produk. Dan semuanya ini adalah anggota jemaat GKI. Di sini kita bisa melihat bahwa potensi 3 bulan ya. Ya. Cepat sekali. Sampai 3 bulan. Betul. Nah, kita bisa melihat bahwa memang potensi dari anggota jemaat GKI ini sangat luas dan sangat bervariatif kalau kita melihat dari barang-barang yang mereka jual. Nah, ternyata setelah kita berjalan, seperti kata Pak Kris tadi, bukan hanya di Klasis Bandung, ini sudah merambah ke Klasis Jakarta, kemudian Cirebon, Priangan, bahkan sampai ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, di sini poinnya kita sudah tidak bisa berhenti lagi bahwa Gerai GKI ini harus semakin cepat, harus semakin yakin melangkah untuk membantu rekan-rekan kita yang terkena dampak dari COVID ini. Nah, kita coba mengumpulkan data dari yang ada, Pak Wi. Ternyata rata-rata pelapak yang bergabung dengan Gerai GKI itu 73% itu wanita dan dengan usia di atas dengan usia di atas 45 tahun. Jadi kita membayangkan bahwa sebetulnya yang bergabung adalah mungkin rata-rata adalah ibu-ibu rumah tangga. Nah, apa yang bisa kita bantu buat mereka? Kita menyediakan tempatnya. Gerai GKI ini menyediakan tokonya. Silakan ibu-ibu yang rata-rata ibu-ibu ini silakan menjual hasil apapun yang bisa mereka kerjakan, apa yang bisa mereka produksi, dan hasilnya itu 3.800 produk beraneka ragam dari makanan, minuman, pakaian, jasa, sewa, segala macam ada di situ. Ya, ngelukis dan segala macam lah ya. Ya, betul. Nah, kemarin kita coba membuat beberapa event di Gerai GKI ini. Yang pertama adalah event untuk live competition.
Intinya di situ kita mau mengenalkan apa sih itu gerai GKI. Di situ pun kita terkaget-kaget dengan hasilnya. Target kita awal kurang lebih hanya 30 pelapak yang akan ikutan lomba. Ternyata Kompetitor. hasil akhirnya sampai di 67 peserta yang ikut. Kemudian jumlah like yang kita perkirakan sebetulnya akan dicapai oleh yang ikutan lomba. Perkiraan saya secara pribadi waktu mengadakan event ini kurang lebih hanya di 100 sampai 200 like yang akan menang. Ternyata hasil akhirnya di luar prediksi. Juara satunya di atas 1000 like. Dan dia bisa menang. Juara 1, juara 2, juara 3, semua nempel angkanya mendekati 1000. Luar biasa. Ternyata orang melihat gerai GKI ini menjadi satu harapan baru bagi mereka untuk bisa mendapatkan, ya kalau kita bicara di tengah padang gurun ada sedikit air gitu ya yang bisa membuat mereka akhirnya menjadi minum. Nah, langkah kedua, program kedua yang sedang kita bikin sekarang adalah dalam rangka HUT GKI yang ke-32, kita membuat festival Gerai GKI 32, di mana produk-produk yang ada di dalam website-nya geraigki.com akan mendapatkan diskon sampai dengan 32%. Nah, itu tinggal masuk saja ke Gerai GKI dan cari, itu ada promo HUT, klik, dan di situ semua barang yang ikutan promo tinggal dipilih untuk dibeli. Nah, dengan tagline yang kita buat, teman tolong teman, semoga ini bisa saling membantu antara satu jemaat dengan jemaat yang lain. Kalau saya boleh cerita dari yang pemenang kompetisi yang kemarin. Saya tanya, Bu, apa yang Ibu rasakan dengan kemenangan dari lomba kemarin? Satu, followernya pemenang nomor 1, itu dia naik kurang lebih 300 orang. Dari tadinya hanya 200 sekian, sekarang sudah 500 sekian, mau sampai ke 600. Dan ketika saya tanya apakah banyak mendapatkan konsumen baru melalui acara yang diadakan oleh geraigki.com, ya, dia banyak mendapatkan konsumen yang baru. Nah, di situ sebetulnya kesempatannya akan terbuka luas dan terbuka lebar. Jadi, ya saya mengajak juga anggota jemaat yang lain yang belum bergabung untuk bisa sama-sama menggunakan geraigki.com ini menjadi wadah untuk sama-sama kita saling membantu satu dengan yang lainnya. Kurang lebih begitu, Pak Wi. Ya, sebagai pendeta saya sering kali mendengar pergumulan dari jemaat, dan ada beberapa awalnya mereka begitu kesulitan dalam soal ekonomi, dan kita tahu ketika kehidupan krisis ekonomi itu benar-benar terjadi, kehidupan keluarga pun jadi berpengaruh, keharmonisan jadi berpengaruh, yang semula nggak pernah menjadi bahan konflik akhirnya jadi konflik karena memang artinya ekonomi itu luar biasa. Nah, setelah mereka buka sebagai pelapak, yang semula datang nangis-nangis, dan mereka juga datang lagi nangis-nangis, tetapi nangis terharu. Suami istri bisa bekerja sama bagaimana mengatasi masalah ekonomi bersama, gitu ya. Dan paling tidak gerai ini sudah menolong, bukan sekedar supaya dapurnya berasap kembali, tetapi kehidupan keharmonisan itu secara tidak langsung gerai bisa menolong dalam hal itu. Jadi
ada banyak pengalaman yang intinya sama itu yang saya dengar. Nah, dengan peran yang boleh dikata semakin baik ke depan, ya khususnya dalam menyentuh keluarga-keluarga Kristen, bukan hanya di Bandung, di Jakarta, ataupun nanti di berbagai tempat. Nah, kira-kira ya dengan hal yang sangat positif ini, apa yang akan dilakukan oleh Gerai? Jadi mimpi apa supaya teman tolong teman dalam konteks Gerai ini bisa semakin menyentuh kehidupan jemaat, kehidupan keluarga, dan paling tidak menolong perekonomian mereka. Ya, kita tahu ya bukan hanya karena COVID ini, tetapi ke depan dunia digital akan sangat banyak mengurangi tenaga kerja. Dan entah berapa, saya nggak bisa menghitung kira-kira berapa orang yang akan menjadi ya tanpa pekerjaan. Gitu. Nah, Pak Petrus bisa memberikan gambaran, kira-kira apa yang dicita-citakan oleh Gerai untuk masa depan supaya bisa tetap membantu. Jadi orang jadi begitu mudah untuk mengakses. Silakan Pak Petrus. Terima kasih Pak Wi. Saya Petrus dari Klasis juga. Tadi sudah banyak diterangkan oleh teman-teman saya, baik Pak Kris, baik Pak Vicky, bahwa buat kita Gerai itu terlalu cepat Pak. Tapi bukan prematur ya. Kita sebetulnya tidak pernah membayangkan akan secepat begini prosesnya. Karena itu sistem yang dibuatnya juga sebetulnya juga secara tidak langsung sebetulnya tidak siap untuk menampung sebegitu besarnya data yang harus di-handle oleh Gerai ini gitu Pak. Ya bahkan 1 minggu waktu itu harus mengatasi berapa ya? Ya. Kerja keras. Kerja keras. Jadi saya berharap sebetulnya sistem yang sekarang itu berubah menjadi lebih profesional, menjadi lebih mudah diaksesnya, menjadi lebih cepat, menjadi lebih familiar ya. menyenangkan, familiar untuk setiap Untuk ibu-ibu terutama yang di usia 40 itu. Betul sekali. Jadi memang ketika Gerai ini cepat sekali berkembangnya, jadi kita juga harus cepat juga menyesuaikan kembali gitu. Dari tadinya hanya berangan-angan seperti Pak Vicky hanya untuk kalangan terbatas saja, hanya mungkin untuk 1-2 gereja yang di Bandung, dan ternyata sekarang hanya dalam jangka 2-3 bulan itu kita harus menghandle 1 sinode gitu. Itu yang kita agak sedikit kewalahan begitu sebetulnya. Bukan wilayah Jabar aja ya, artinya sinode. Sinode gitu. Ya, sinode. Nah, jangankan kita berharap 1 sinode atau 1 sinwil, berharap 1 klasis aja sudah bagus sebetulnya kan begitu. Ya. Ini kita harus sekarang berpikirnya bukan hanya untuk 1 gereja, 2 gereja, atau 1 klasis, 2 klasis, tapi 1 sinode kita harus pikirkan kembali sebetulnya gitu. Karena itu saya berpikir bahwa memang sistem Gerai GKI ini harus dirubah. Dirubah dalam arti bahwa harus ada update yang lebih baik lagi untuk bisa memudahkan, terutama dalam tanda petik ibu-ibu, untuk bisa mengaksesnya lebih baik lagi, lebih mudah, lebih tidak sulit. Lebih banyak notification yang harus kita berikan kepada mereka bahwa setiap ada pembelian atau ada customer yang masuk, mereka bisa lihat langsung di HP-nya.
Jadi progresnya mungkin harus cepat juga kita menyesuaikan karena kalau tidak kita akan keteteran juga nantinya akhirnya gitu. Ya, Jadi saya berharap bahwa Gray next-nya itu akan lebih profesional, akan lebih menjangkau lebih luas lagi, saya berharap. Dan ini akan menjadi berkat untuk banyak orang. ya. Isius juga ya. Ya, betul. Ya, jadi bukan hanya pelapak yang memperbaharui ini itu kontennya, tetapi juga untuk mereka yang customer supaya mudah. Apalagi sekarang Betul, Pak. ya, jadi dunia digital orang mesen dari dari rumah, jadi tidak lagi harus pergi itu, apalagi dengan COVID ya, kita harus tetap ya waspada, tidak paranoid, tetapi kita tetap jaga diri dengan baik, jaga protokol kesehatan. Ya, artinya bahwa kemunculan Gerai GKI ini adalah untuk menjawab masalah perekonomian yang memang terlihat di mata kita. Di tengah-tengah jemaat, pergumulan anggota jemaat yang banyak sekali masalah ekonomi, yang semula dipikirkan mungkin untuk 5 tahun yang akan datang, harus muncul. Dan sepertinya Tuhan memang mendesak kita untuk peras keringat untuk bisa membantu. Ya, jadi terima kasih. Ya, kita pertama bersyukur bahwa paling enggak kita punya peran untuk menolong anggota jemaat. Jadi gereja juga ikut memikirkan, kita sebagai orang Kristen juga memikirkan yang lain, bahwa ada yang susah loh, dan ternyata yang susah ini tidak sedikit. Dan melalui gerai, paling tidak kita bisa dengan slogan teman tolong teman, nanti ke depan akan dilakukan perkembangan yang luar biasa untuk gerai supaya Isius dilakukan secara profesional. Ini akan bisa dinikmati banyak orang, bukan hanya untuk mereka yang memang menginginkan suatu barang tertentu, terutama bagi para pelapak. Kehidupan ekonomi mereka meningkat, menjadi baik, dan kita juga bisa memahami ketika keluarga baik, kondisi gereja juga akan menjadi baik. Kira-kira begitu ya. Terima kasih. Mimpi saya bahwa Gray ini bukan hanya bisa dinikmati oleh GKI khususnya, tapi saya berharap bahwa Gray ini juga bisa dinikmati oleh seluruh orang Kristen di Indonesia. Ya, ke depan ya kita bisa itu. Jadi bukan untuk eksklusif, tetapi membantu gitu ya, kira-kira begitu. Ya, terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih Pak Kris, Pak Vicky, Pak Petrus untuk obrolan kita. Jadi nanti akan ditayangkan pada hari Rabu di dalam konteks keluarga, krisis ekonomi, dan peran gerai GKI. Sampai jumpa di... Ya, mungkin ada tambahan Pak Kris. Ya, sebetulnya saya ada satu himbauan sedikit. Tadi nyambung sedikit dengan apa yang sudah disampaikan Pak Vicky. Saya sempat promosikan beberapa produk yang memang kuliner yang enak, gitu. Saya promosikan ke teman-teman dan mereka beli. Tetapi memang dari antara mereka itu cukup banyak yang nggak belinya lewat geraiGKI.com. Oh, langsung ke pelapak. Betul, karena kita base-nya kan on WA gitu ya. Jadi mereka langsung, dia sempat kemarin 2 hari yang lalu baru bilang, saya udah beli sampai jutaan loh ke orang itu katanya. Itu enak banget memang. Jutaan loh. Iya, jadi makanya betul. Kita berharap ya teman-teman juga mulai belajar. Saya sih bilang mulai belajar belanja online, karena ke depan itu akan jadi tantangan kita, hidup kita bakal begitu gitu. Iya. Jadi sekarang dimulailah dari gerai. Gitu. Yang adminnya baik dan lucu gitu.
Jadi memang betul. Ini diantaranya ya mereka sharing. Kita punya waktu tinggal sedikit. Mereka sharing. Ternyata apa Tuhan memang punya rencana yang lain dalam pengertian kalau dulu suami kerja, istri kerja, pendapatan berapa, justru melalui ini yang semula nggak kepikirkan bahwa ini adalah solusi darurat, sekarang akan menjadi mata pencaharian masa depan. Dan, iya, jadi intinya gerai itu memfasilitasi itu terjadi gitu ya. Dan kita bersyukur ya inilah hikmat yang Tuhan berikan dan berharap nanti gerai ini bisa berkembang dengan baik dan bisa menjangkau banyak keluarga lain yang memang saat ini sedang bermasalah. Ya mungkin dengan banyak program yang lainnya gitu kira-kira. Terima kasih teman-teman semua. Rasanya senang sekali untuk percakapan malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Wi. Tuhan berkati semua. Ya. Selamat malam. Demikian saudara-saudara percakapan saya dengan teman-teman dari Gerai GKI. Ada Pak Kris, Pak Vicky, ya, Pak Petrus. Dan ternyata kita mendengar di situ Gerai GKI sebetulnya telah dirancang jauh sebelum terjadinya pandemi. Dan mungkin akan dimunculkan beberapa waktu yang akan datang. Tetapi karena pandemilah maka Gerai GKI ya segera muncul sebagai ya untuk menjawab tantangan yang ada di dalam keterbatasan. Tetapi ini saya pikir inilah cara Tuhan menggerakkan orang percaya dan gereja untuk menolong teman-teman kita yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita terus berdoa dan mendukung agar Gerai GKI ini semakin besar manfaatnya untuk menolong anggota jemaat Gereja Kristen Indonesia maupun ya banyak orang yang lain. Sebab kita tahu bila keadaan keluarga baik, semakin kuat maka kehidupan gereja pun akan semakin kokoh. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih kalau Engkau memberikan hikmat kepada gereja untuk memiliki terobosan baru, mengatasi anggota jemaat yang sedang menghadapi masalah ekonomi. Karena pemberian diakonia saja tentu tidaklah cukup, sebab kebutuhan semakin besar, apalagi ada anak-anak yang terus bersekolah secara online, kebutuhan ini dan itu dan segala macam. Sehingga ada hal yang harus segera, bukan sekedar dipikirkan, direnungkan, tetapi dilakukan. Dan Tuhan menolong gereja. Dan secara khusus orang-orang tertentu di dalam gereja untuk memunculkan terobosan baru. Dan Gerai GKI boleh dikatakan salah satu jawaban untuk mengatasi masalah yang ada. Kami mohon Tuhan Engkau juga yang akan semakin perlengkapi, bahkan mengembangkan Gerai GKI untuk bisa terus bermanfaat bagi kehidupan umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga, setiap rumah tangga, biarlah mereka selalu mengingat janji mereka bahwa rumah tangga yang mereka bangun bukan karena atas dasar keinginan dan kemauan, tetapi juga Tuhan disitulah yang membangun kehidupan rumah tangga. Ketika mereka menyandarkan kehidupan kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi, segala tantangan yang muncul, mereka akan terus bersama-sama dan mencari kekuatan Tuhan untuk bisa melalui badai gelombang yang sedang terjadi ini sampai pada akhirnya mereka bisa merasakan pelangi yang indah dan kehidupan mereka akan kembali menjadi baik, utuh, harmonis, dan mereka dapat menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Terima kasih Bapa,
Ada banyak hal yang ingin kami tuangkan di dalam doa, namun kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami, memberkati setiap keluarga kami, dan memberkati gereja kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara-saudara acara ngopi kita kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini berguna untuk kita semua. Sampai jumpa pada hari Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.